Di tanah Sulawesi Selatan, jauh sebelum kapal-kapal asing memenuhi lautan Nusantara, berdirilah kekuatan besar dari dua kerajaan bersaudara, Gowa dan Talo. Awalnya mereka berdiri terpisah. Gowa kuat di daratan, memperluas wilayah dan menyatukan kampung-kampung, sementara Talo dikenal cerdas dalam politik dan perdagangan. Jika Gowa adalah pedang, maka Talo adalah pikiran. Pada akhirnya keduanya bersatu. Bukan karena perang, tetapi karena kesadaran bahwa persatuan akan melahirkan kekuatan besar. Sejak saat itu nama Gowa Talo disegani di Nusantara, bukan hanya sebagai kerajaan daratan tetapi juga penguasa laut. Pelabuhan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Kapal dari Jawa, Maluku, Kalimantan hingga Arab dan Eropa berlabuh di sana. Rempah, sutra, emas dan kain berpindah tangan setiap hari. Kota itu hidup oleh keberagaman bangsa dan budaya. Salah satu tokoh penting dalam masa kejayaan ini adalah Karaeng Matwaya dari Talo, pemimpin bijak yang membawa perubahan besar. Pada awal abad ke-17, Islam mulai menyebar di Nusantara. Gowa Talo pun mengambil keputusan bersejarah, memeluk Islam. Sejak saat itu, kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia Timur, menyebarkan pengaruh hingga Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Namun kejayaan mengundang kecemburuan. Bangsa Eropa, terutama VOC Belanda, ingin memonopoli perdagangan rempah. Gowa Talo menolak tunduk. Bagi mereka, laut adalah milik semua bangsa, bukan satu kekuatan asing. Konflik pun tak terhindarkan. Di tengah tekanan besar, muncullah sosok legendaris Sultan Hasanuddin, pemimpin berani yang memimpin langsung perlawanan melawan Belanda. Laut Makassar berubah menjadi medan perang, benteng dibangun dan pasukan disatukan. Namun VOC datang dengan strategi licik dan politik adu domba. Mereka bersekutu dengan musuh-musuh. Gowa Talo, perang panjang melemahkan kerajaan, persediaan menipis, sekutu berkurang, dan penderitaan rakyat meningkat. Akhirnya, setelah pertempuran melelahkan, Gowa Talo dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Kekuasaan menyusut, pelabuhan tak lagi bebas, dan pengaruh Belanda mulai mencengkeram Sulawesi Selatan. Meski kalah dalam perang, semangatnya tak pernah padam. Sultan Hasanuddin dikenang sebagai ayam jantan dari timur, simbol perlawanan terhadap penjajahan. Hari ini jejak kejayaan itu masih terasa. Benteng-benteng tua, kisah yang diwariskan turun-temurun, dan semangat kebebasan yang tetap hidup di hati masyarakat. Gowa Talo bukan sekadar kerajaan, tetapi simbol persatuan, keberanian dan harga diri. Dari tanah Makassar, sejarah itu masih berbisik. Pernah berdiri sebuah kerajaan yang berani menantang dunia demi menjaga kehormatan negerinya.